Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di TK Negeri Pasir Putih. Perkenalkan, nama saya Rosmawati SPD selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pasir Putih di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Bukong Tengah. TK Negeri Pasir Putih berdiri sejak tahun 1982 dan alhamdulillah tahun 2024 sekolah berubah status dari swasta menjadi negeri. Tahun ini kami memiliki siswa sebanyak 66 orang dan 5 orang guru. Saya menjadi kepala sekolah di TK Negeri Pasir Putih sejak sekolah ini dinegrikan, yaitu pada tahun 2024. TK Negeri Pasir Putih merupakan satu-satunya TK di Kelurahan Boneoge dengan berbagai latar belakang sumber daya manusia yang berbeda-beda seperti nelayan, petani, pedagang, dan pelaut. Dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan di PAUD. Tantangan yang kami hadapi adalah yang pertama, kurangnya dukungan orang tua, di mana pola pikir orang tua dan motivasi orang tua menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama saat anak perlu pendampingan di rumah dan saat pembelajaran di luar sekolah. Tantangan yang kedua yaitu tantangan di era digital seperti sekarang ini, di mana kecenderungan anak menggunakan gadget akan berdampak negatif. Anak akan mengalami gangguan perkembangan fisik, perkembangan otak, bahasa, dan menjadi tidak fokus saat belajar, serta anak mengalami masalah sosial dan emosional, sehingga anak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teman sebayanya dan menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga adalah kurangnya minat belajar siswa. Ini dikarenakan karena model pembelajaran yang kami lakukan di sekolah monoton. Siswa menjadi bosan dan tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Di sini peran kepala sekolah sebagai penentu kebijakan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan, di mana kepala sekolah bukan hanya sebagai pimpinan pembelajaran, tetapi berperan sebagai inovator, manajer, dan motivator yang menggerakkan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan. Perubahan yang efektif harus direncanakan, dilibatkan, dan dilaksanakan bersama secara terus-menerus di bawah arahan dan kendali kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Langkah awal yang saya lakukan selaku pimpinan satuan pendidikan, yang pertama, merubah pola pikir orang tua bahwa bersekolah di PAUD sangat penting, di mana pendidikan di PAUD merupakan fondasi kuat untuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan motorik anak, serta menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Melalui kegiatan sosialisasi serta mengajak orang tua siswa agar selalu terlibat dalam berbagai kegiatan program sekolah, serta membangun kepercayaan orang tua untuk bekerja sama dan kolaborasi dalam berbagai hal seperti gerakan bersih-bersih lingkungan, gerakan menghafal surah-surah pendek, gerakan makan bersama, gerakan peringatan Hari Besar Keagamaan, gerakan peringatan Hari Besar Nasional, dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan berbagai pendekatan dan usaha yang telah dilakukan, akhirnya orang tua menjadi aktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan di sekolah. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada orang tua siswa agar anak-anak mereka selalu diberikan pengawasan dalam penggunaan gadget, sebab akan berdampak pada penurunan kemampuan anak dalam belajar. Yang ketiga, selalu memberi dukungan kepada guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar secara efektif, menciptakan suasana belajar mengajar yang baik dan mampu membimbing siswa dengan optimal, dan memberi dukungan kepada guru dalam peningkatan kompetensi seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional akan menghasilkan guru yang lebih kompeten dan profesional. Serta saya juga selalu memotivasi dan menciptakan situasi yang mendukung guru untuk berkembang, memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberdayakan mereka sehingga pembelajaran yang dilakukan guru menjadi lebih efektif dan efisien dan menyenangkan. Sebagai wujud aksi nyata dalam menyiapkan generasi unggul dan menghadapi tantangan di abad ke-21, maka perlunya penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam di TK Negeri Pasir Putih dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu pendekatan yang efektif adalah belajar dari alam, di mana anak-anak dikenalkan pada konsep lingkungan hidup dengan mengamati tanaman, pohon, atau merawat hewan peliharaan.
Hal ini membantu mereka memahami keterkaitan ekosistem dengan kehidupan sehari-hari serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Selain itu, eksplorasi sensorik dan motorik juga merupakan bagian penting dari pembelajaran mendalam di TK Negeri Pasir Putih. Melalui permainan pasir, air, dan bahan alam lainnya, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sensorik dan motorik mereka sambil belajar tentang tekstur, berat, dan bentuk. Dengan memberikan pengalaman belajar yang nyata, anak-anak akan lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih konkret. Pembelajaran mendalam di TK Negeri Pasir Putih berfokus pada proses, bukan hanya berfokus pada hasil. Proses pembelajaran di TK Negeri Pasir Putih bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di lingkungan sekitar sekolah sesuai kerangka pembelajaran mendalam, yaitu praktek pedagogi, pemanfaatan lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi digital. Kami merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan pentingnya pemanfaatan teknologi digital sehingga anak-anak menjadi lebih aktif, kreatif, dan semangat dalam belajar. Pembelajaran yang dilakukan di TK Negeri Pasir Putih adalah Project Based Learning dengan pendekatan pembelajaran mendalam di mana pembelajaran ini mengajarkan tentang nilai-nilai kemandirian, kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, tanggung jawab, dan kejujuran sehingga mendorong siswa menjadi aktif serta mengembangkan keterampilan praktis melalui pemecahan masalah nyata sesuai dengan visi TK Negeri Pasir Putih, yaitu terwujudnya generasi yang beriman, sehat, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Visi TK Negeri Pasir Putih merujuk pada tujuan umum pendidikan nasional, yaitu terciptanya generasi unggulan, 8 dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, mandiri, kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi. Pembelajaran di TK Negeri Pasir Putih dilakukan dengan cara bermain dan harus memperhatikan dan menstimulus perkembangan anak, yaitu yang pertama, kemampuan kognitif, di mana bermain membantu meningkatkan fungsi kognitif, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan kreativitas anak. Yang kedua, keterampilan motorik. Anak dilatih keterampilan motorik halus dan kasar melalui kegiatan seperti merangkak, berlari, menggambar, dan menggunting. Yang ketiga, keterampilan sosial emosional. Melalui bermain, anak belajar berinteraksi dengan teman sebayanya, mengelola emosi, dan mengembangkan kemampuan sosial yang baik. Yang keempat, keterampilan memotivasi dan kreativitas, sehingga bermain membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi anak untuk belajar lebih banyak, serta merangsang kreativitas melalui eksplorasi dan imajinasi. Yang kelima, belajar melalui pengalaman langsung, di mana anak belajar secara alami melalui pengalaman langsung, eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar, sehingga pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih kuat. Yang keenam, suasana belajar yang positif, di mana pendekatan bermain membuat anak tidak merasa terbebani oleh pembelajaran formal sehingga aktivitas belajar terasa ringan, menyenangkan, dan tidak dipaksakan. Keberhasilan proses belajar setiap anak akan tercapai dengan dukungan dari semua pihak, baik dari manajemen sekolah yang responsif, guru yang memahami kebutuhan siswa, peran dan dukungan positif dari orang tua. Dampak positif kerja sama dan motivasi orang tua sebagai jembatan dalam pembentukan karakter yang konsisten, motivasi belajar, dukungan emosional ditambah dengan lingkungan belajar yang positif di sekolah akan meningkatkan motivasi anak untuk belajar dan mengatasi tantangan. Keterlibatan aktif orang tua secara langsung berdampak pada peningkatan prestasi akademi anak. Pertemuan rutin memungkinkan orang tua dan guru untuk berbagi informasi dan pengalaman mengenai perkembangan anak, sehingga tercipta pemahaman yang sama dan solusi bersama untuk setiap masalah. Dukungan dari orang tua juga dapat membantu anak merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di sekolah. Sementara kerjasama yang baik antara sekolah dan rumah meningkatkan kepercayaan orang tua. Sekolah dan orang tua harus dapat bekerja sama untuk memahami nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan empati, sehingga anak tumbuh dengan karakter yang kuat. Kami membangun kolaborasi dengan orang tua siswa terutama agar pembelajaran yang didapat anak di sekolah dapat dilanjutkan di rumah dan berkesinambungan. Peran orang tua sangat penting karena pendidikan awal seorang anak adalah keluarga agar dapat mempersiapkan anak-anak kita menuju ke jenjang pendidikan selanjutnya. Mari kita sukseskan program pendekatan pembelajaran mendalam menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita semua. GTK hebat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.